Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan kali ini karena waktu itu udah bikin video karburator tapi nggak tahu videonya kemana, jadi gue bikin ulang. Sekarang gue mau setel ulang karburator dan juga bersihin filternya karena udah jalan sekitar 40 km kali ya. Jadi karburatornya perlu dibersihkan. Ya nggak apa-apa, karena motornya jarang dipakai. Terus terakhir servis karbu tuh waktu bikin video. Nah, videonya kan belum kalian tonton karena belum diedit juga. Jadi ini gue bikin ulang. Sekalian ngasih tahu ke kalian gimana sih cara setel ulang karburator Jupiter MX biar irit. Nah, kan banyak banget yang nanya di Instagram dan juga di komentar, apalagi di DM tuh sampai penuh DM gue. Jadi pada nanya gimana cara setel karbu yang irit. Nah, langsung aja kita tunjukin di video ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan loncengnya jika kalian belum. Oke, kemarin video-video gue yang belum kalian tonton, mending kalian tonton deh. Kayaknya view-nya nggak naik-naik. Tonton dulu ya. Oke, sekarang gue mau bongkar bagian dek bawah jok. Ini ada 3 baut, baut L-nya 2 sama baut bintang atau kembang 1 atau obeng plus lah istilahnya di bagian sini. Kalau kalian biasa bongkarnya Jupiter MX sendiri, kalian pasti udah tahu baut-baut yang harus dicopot mana. Dan enaknya motor ini bautnya kunci L, jadi apa ya, nggak gampang selek juga sih. Oke, sekarang 3 baut ini udah kelepas, langsung aja gue copot nih. Nyopotnya agak-agak susah ya. Jadi kalau udah buka ininya, kalian bisa langsung cek filter udaranya di bawah sini. Oke, sekarang gue buka dulu. Mungkin dilihatin aja sampai selesai biar tahu gimana susahnya. Oke, jadi ini ada 4 baut sebenarnya. Cuman ini satu baut gue copot di jalan. Jadi kalau kalian nonton video tentang ganti rantai, itu baut gue nyangkut di rantai, makanya rantai gue bunyi. Bahaya banget kan cuy. Mungkin ini saking rokesnya kalau gue bawa motor ya. Jadi kalian bisa tahu kan seberapa rokes gue kalau bawa motor, sampai baut pun hilang gitu. Ini kita buka dulu pakai obeng kembang, ada 4 buah untuk filter udaranya. Nah, biasanya di bagian kiri pojok ini ada kuncian buat kabel selang bensin. Ini selang bensin apa gitu. Ini selang bensin sih kayaknya nih. Nah, kita copot dulu 4-4-nya. 1, 2. Semoga audionya kedengeran dengan jelas karena nggak pakai mic dan ini jaraknya agak jauh. Buat kalian belum subscribe, tolong subscribe dulu di bawah dan juga nyalakan loncengnya jika kalian belum. Kita udah mau selesai nih buka bautnya 4-4-nya. Langsung tinggal tarik kayak gini, filternya itu akan kebuka. Nah, ini kelihatan nih. Setelah itu ada lagi buat saringannya kayak gini. Oke.
Oke, sekarang kita langsung bersihin pakai carb spray. Ini kita nyalain dulu motornya. Selaannya nggak perlu disela ya. Jadi ini motornya udah nyala. Ini carb spray namanya. Jadi kalau kalian yang butuh untuk suaranya berisik ya, jadi langsung aja kita semprot. Ini harus kalian sambil gas ya. Oke, sekarang gue mau nyetel karburator. Kita gedein dulu RPM-nya ke 4000. Buat kalian yang nggak ada RPM-nya, pakai feeling aja ya. Ini ada letak idle atau stasionernya di atas ini. Kita naikin sampai 4000. Hop. Sekarang udah 4000, pas. Langsung aja kita setel. Oke, di sebelah kiri bagian bawah yang lagi gua puter itu adalah setelan bensinnya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Caranya tinggal puter ke kanan sampai mentok, sampai motornya kerasa mau mati. Lalu puter ke kiri sebanyak 2/3 putaran. Jadi 2, terus lebihin sedikit aja supaya mendapatkan setelan BBM yang pas. Lalu setel lagi ke stasionernya sekitar 1500 sampai 1700 rpm, dan lokasi stasioner ada di bagian atas seperti yang lagi gua setel di bagian atas atau di bawah jok. Oke, sesimpel itu guys. Oke, sekarang udah disetel ulang karburatornya. Tadi yang sebelah sini untuk nyetel bahan bakar. Jadi gua setel puter ke kanan mentok, terus balikin ke kiri 2/3 putaran kayak yang udah kalian lihat tadi. Makanya jangan skip videonya sampai akhir biar kalian tahu gimana prosesnya. Terus kalau udah 2/3 putaran, idle-nya dibikin ke 1600. Ya, sekali lagi kalau buat kalian yang nggak ada RPM-nya, tolong pakai feeling aja. Gimana motor stabilnya? Kalau mesin gua stabilnya tuh segini nih. Ini sekitar 1500 sampai 1600 rpm. Nah, banyak banget motor New Jupiter MX yang RPM atau langsamnya tuh rendah banget, sampai kayak deg 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 deg. Itu gua nggak saranin ya, karena bikin motornya boros. Kok malah boros, kan RPM-nya kecil. Jadi putaran mesin yang rendah itu membuat kinerja mesin saat digas lebih berat dibandingkan putaran mesin yang langsamnya itu lumayan stabil kayak yang gue bikin tadi. Jadi ketika motornya RPM-nya rendah dan kayak mau mati, contohnya kayak gini. Biasanya orang-orang bengkel tuh setelnya tuh segini. Ini hampir mau mati nih, kalian dengerin. Tuh. Itu rendah banget, dan ketika kita masukin gigi terus mau gas, itu butuh tenaga yang lebih untuk mendorong motornya agar motornya jalan. Nah, kalau dinaikin, nah segini udah cukup. Ini ketinggian sih, segini ini cukup. Kena segini. Jadi kalau RPM-nya lumayan langsam, stabil kayak gini, kita
tarik gas tuh nggak perlu dalam-dalam, motornya udah mau jalan. Nah itu bikin bahan bakarnya lebih irit. Karena gue udah pernah ngetes sendiri, kalau langsamnya dinaikin, bahan bakar yang kita pakai itu terbuangnya akan lebih sedikit dibandingkan langsamnya kita rendahin. Dengan persepsi motor akan irit itu tidak terjadi, padahal yang bikin irit itu adalah setelan bahan bakar yang di sebelah kiri. Langsam ini tidak berpengaruh sama sekali ke konsumsi bahan bakar. Jadi itu menurut ilmu yang gue tahu kayak gitu. Dan kalau kalian pengen praktekin silahkan dicoba. Syaratnya kalau kalian udah ngerti, sesimpel itu sih, setel karburator cuma 2, stasioner sama bahan bakar. Jadi kalau punya alat-alatnya dan juga pengen setel sendiri atau coba-coba silakan aja. Soalnya dulu gua waktu belum ngerti setel karburator juga gue puter-puter sampai mesinnya ngebul. Jadi kalau kalian pengen bisa ya silakan dicoba sendiri di rumah, dan tetap jangan ngerubah yang lain-lain ya. Cukup idle-nya yang ada di atas sama buat konsumsi bahan bakar yang ada di sini. Oke, mungkin segitu aja videonya. Ini sudah selesai semua, udah bersih, udah di setel ulang juga karburatornya, dan tinggal dibawa keliling-keliling kemanapun itu. Ya mungkin segitu aja video kali ini tentang karburator dan juga bersihin filter. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan loncengnya jika kalian belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang pengen tips-tips kayak gini, kalian bisa tulis komen di bawah tips apa lagi yang pengen gua sharing ke kalian semua. Thank you, bye.